Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima uglik wal khatim lima sabak. Nasyiril haqqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Teman-teman semua, alhamdulillah di pertemuan kali ini kami dari kelompok 9 perkembangan kepribadian guru akan memaparkan materi mengenai profesionalisme guru. Nah, di sini nanti kita akan membahas mengenai kepribadian guru itu seperti apa, upaya menjadi guru yang baik atau juga memiliki kepribadian yang baik itu seperti apa, lalu juga kepatuhan terhadap norma itu seperti apa. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri. Saya Livia Mutmainah sebagai moderator. Lalu ada rekan saya yaitu Ahmad Zainuri. Kemudian ada Adelia Agnia Nazifah dan juga Ahda Sabila sebagai pemateri di pertemuan kali ini. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang sikap profesional guru. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita tentu harus tahu definisi guru dan juga profesional. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa guru itu adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajarkan, kemudian juga mengevaluasi peserta didik yang mulai dari jenjang pendidikan usia dini sampai pada jenjang menengah atas. Sedangkan definisi dari profesional itu dijelaskan di dalam pasal 4-nya. Dikatakan bahwa di pasal 4 disebutkan profesional adalah suatu pekerjaan atau suatu kegiatan seseorang yang mana kegiatan ini dapat menghasilkan kehidupan yang memenuhi atau yang membutuhkan keterampilan tertentu. Nah, keterampilan inilah yang nantinya akan menjadi pemenuhan standar mutu seseorang. Jadi singkatnya, profesional itu adalah kegiatan atau kerjaan, suatu pekerjaan seseorang yang dengan pekerjaan itu membutuhkan skill tertentu untuk dikatakan dia itu bermutu di dalam bidang pekerjaannya, seperti itu. Nah, jadi bisa kita simpulkan dari dua definisi tadi, yaitu guru dan juga profesional. Guru profesional itu adalah guru yang memiliki sertifikasi khusus karena memiliki kompetensi tertentu untuk memenuhi standar mutu. Oke, setelah kita tahu definisi dari guru profesional, tentu berbicara tentang guru profesional itu harus memenuhi beberapa kompetensi untuk mencapai guru yang bermutu. Kompetensi yang dimaksud yaitu ada 4. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogis. Nah, yang dimaksud dengan kompetensi pedagogis ini adalah kompetensi atau keahlian guru dalam mengelola pembelajaran. Guru dapat menguasai teknik pembelajaran, teori-teori belajar, dan juga teori-teori psikologi belajar. Kemudian yang kedua, kompetensi kepribadian. Nah, yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian itu adalah kemampuan kepribadian guru yang bisa menjadi teladan bagi para muridnya. Kemampuan kepribadian guru ini meliputi sikap-sikap bijaksana, adil, dan juga arif. Dan yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Nah, yang dimaksud dengan profesional ini adalah guru menguasai materi secara luas dan mendalam. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kompetensi sosial, di mana guru bisa berkomunikasi dengan baik kepada siswa, kemudian juga sesama guru, kepada tenaga kependidikan, dan juga kepada masyarakat. Nah, untuk guru profesional ini dikatakan profesional kalau misalkan guru tersebut memenuhi 4 standar kompetensi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pengembangan profesi guru. Nah, pengembangan profesi guru ini kenapa sih penting untuk dibahas? Karena sejatinya guru itu bukan hanya penyampai materi saja, tetapi juga guru adalah pembimbing, inspirator, bahkan role model bagi murid-muridnya. Maka dari itu, kualitas guru akan sangat berpengaruh bagi mutu pendidikan yang akan dihasilkan. Nah, lalu sebenarnya apa sih pengembangan profesi guru ini? Nah, pengembangan profesi guru ini sebenarnya adalah upaya sistematis untuk meningkatkan 4 hal dalam diri seorang guru. Apa saja? Yaitu kompetensi pedagogik,
kemudian kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan juga kompetensi profesional. Nah, ini semua sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, undang-undang tersebut menekankan bahwa pengembangan diri guru itu harus terus berkelanjutan, adil, dan menghargai keberagaman. Kemudian teman-teman, dalam praktiknya pemerintah kita juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk pengembangan profesi guru ini. Misalkan nih, dalam Peraturan Menteri PANRB nomor 1 tahun 2023, di situ dijelaskan bahwa tentang standar jabatan guru dan sistem angka kredit yang dapat digunakan guru untuk menaikkan jabatan atau pangkatnya. Nah, intinya di sini guru itu oleh pemerintah terus didorong untuk meningkatkan kualifikasinya dan kompetensinya agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Kemudian ada beberapa langkah konkret yang telah dilakukan oleh pemerintah kita. Yang pertama ada namanya program sertifikasi. Nah, program ini bertujuan untuk memastikan semua guru memiliki kompetensi yang sesuai standar nasional. Guru bisa ikut uji kompetensi atau portofolio, dan kalau lulus, mereka akan dapat pengakuan secara formal dan tunjangan profesi. Nah, ini juga menjadikan motivasi agar guru ini tetap profesional juga sejahtera. Kemudian ada program yang kedua, yaitu program pelatihan guru. Nah, di sini pemerintah itu cukup aktif mengadakan pelatihan-pelatihan baik secara online maupun offline. Misalnya dengan pelatihan virtual lab untuk guru, atau misalkan pelatihan joyful learning, atau bisa juga pelatihan literasi numerasi, dan banyak semacamnya itu untuk mendukung ketercapaian kurikulum merdeka saat ini ya. Dengan pelatihan seperti ini, guru ini dapat diupdate pengetahuannya sekaligus belajar pedagogi, kemudian metode-metode baru dalam mengajar. Kemudian ada yang ketiga, yaitu forum-forum kolaboratif antar guru gitu, seperti PKG, MGMP, dan KKG. Nah, ini tuh sangat penting agar guru ini dapat saling berbagi pengalaman, kemudian berdiskusi, berinovasi, dan menyusun materi ajar bareng-bareng seperti itu. Nah, dalam pemantapan kerja guru atau PKG ini, guru itu diajak melakukan refleksi dan evaluasi pembelajaran secara berkala. Kemudian dalam musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP, di sini guru ini berkumpul bersama guru sesuai mata pelajarannya. Mereka berbagi cara praktik atau pengalaman terbaik mereka dan mengatasi solusi masalah bersama-sama. Sedangkan dalam kelompok kerja guru atau KKG, nah guru ini melakukan kegiatan pengembangan bersama seperti diskusi atau latihan. Nah, tentu saja semua program ini tidak akan berjalan mulus dan menghadapi banyak tantangan. Misalnya, dampak dari sertifikasi terhadap kualitas mengajar ini kadang belum terasa signifikan nih. Misalkan dalam pelatihan online juga terdapat keterbatasan teknologi ataupun guru yang kemampuan digitalnya masih kurang gitu, sehingga menjadi kendala gitu. Bahkan tidak semua guru ini dapat ikut aktif dalam forum-forum diskusi gitu, karena alasan mungkin waktunya atau motivasinya yang kurang. Akibatnya kegiatan pengembangan ini hanya jadi formalitas saja tanpa ada dampak yang nyata di kelas gitu. Makanya penting sekali adanya evaluasi terus-menerus dan pendampingan dari pihak-pihak terkait gitu, seperti pemerintah, kemudian kurikulum dan sebagainya, agar program ini dapat berjalan lebih efektif. Nah, kemudian menurut Ertati ada 3 komponen utama yang harus ada dalam setiap pengembangan profesi guru. Nah, apa saja 3 komponen itu? Yang pertama yaitu pengembangan diri, yaitu lewat pelatihan, workshop, atau workshop dan diskusi dan sebagainya. Kemudian ada pertukaran gagasan, bisa dengan forum-forum ilmiah tadi ya, seperti KKG, MGMP dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada karya inovatif. Nah, di sini guru dapat berkolaborasi dengan profesi lain untuk meningkatkan mungkin media pembelajaran, bahan ajar, dan atau melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, selain itu juga ada strategi yang dapat dilakukan. Contohnya ya, dengan mendorong guru memiliki kualifikasi akademik minimal S1, atau misalkan program penyetaraan guru untuk guru-guru yang non-kependidikan, atau ada juga
pemerintah menyelenggarakan ujian kompetensi guru, kemudian menyelenggarakan seminar, atau bahkan sistem zonasi agar guru-guru ini terdistribusi secara lebih merata di daerah-daerah terpencil sekalipun. Nah, temanku sekalian, pada akhirnya pengembangan profesi guru ini harus dilihat sebagai satu kesatuan. Sertifikasi ini sebagai dasar untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan guru, kemudian ada kolaborasi sebagai ruang inovasi, dan program-program ini jika dijalankan secara konsisten dengan evaluasi yang jelas dan pendampingan yang konsisten, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan guru di lapangan dan kebutuhan siswa tentunya, maka tentunya di situ akan ada perubahan nyata di dunia pendidikan kita. Nah, itu semua pada akhirnya akan berdampak langsung kepada murid-murid di sekolah. Sekian yang saya sampaikan, semoga dapat dipahami dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Oke, kita lanjut kepada materi selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi kepribadian guru dalam pembelajaran. Nah, teman-teman semua, perlu kita ketahui bahwasanya kepribadian itu adalah sifat atau perilaku yang dimiliki oleh seorang guru gitu ya, yang diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya dan juga dalam proses pembelajaran. Nah, di sini terdapat 6 poin, di antaranya adalah kejujuran, kedisiplinan, keadilan, sabar dan ulet, responsif terhadap kemajuan dan juga perubahan, dan yang terakhir adalah rasional dan juga logis. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan membahas satu persatu mengenai poin-poin tersebut. Nah, yang pertama adalah kejujuran. Kita sebagai seorang guru tentu saja harus memiliki kejujuran gitu dalam kepribadian kita, karena jujur ini dimiliki oleh Rasulullah SAW gitu ya, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau juga kan memiliki sifat jujur atau sidik gitu ya. Nah, kita harus mencontoh beliau gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kita harus menerapkan jujur tersebut gitu. Contohnya nih, kalau dalam pembelajaran, misalnya kita dalam memberikan nilai ini harus jujur gitu, tidak boleh dimanipulasi gitu ya, karena kita kasihan, karena mungkin kita itu ada anak kesayangan, misalnya peserta didik kesayangan kita, atau mungkin saudara kita yang menjadi peserta didik misalnya kayak gitu. Jadi kita memberikan mereka nilai yang lebih, padahal kompetensi mereka itu kurang misalnya, atau juga nilai mereka itu kurang. Nah, di situ tidak boleh ya, meskipun pahit, meskipun itu jelek, mohon maaf itu, meskipun itu jelek, maka kita tetap harus memberikan nilai sesuai dengan kemampuan mereka, seperti itu. Dan juga mungkin bisa ditambah-tambahkan dengan kepribadian atau aspek yang lainnya. Lalu selanjutnya adalah kedisiplinan. Nah, teman-teman semua, disiplin ini juga merupakan kepribadian yang penting gitu ya, yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, contohnya nih, ketika kita meminta peserta didik kita untuk datang tepat waktu ke sekolah, maka kita juga sebagai guru harus datang tepat waktu gitu ya. Tidak hanya menyuruh saja, namun kita juga harus menjadi role model atau contoh untuk anak didik kita gitu ya. Karena nanti anak didik kita itu melihat misalnya, oh si ibu juga datangnya tepat waktu gitu, udah mah ibu menyuruh tepat waktu, tapi ibunya juga datangnya tepat waktu. Nah, masa kita enggak gitu ya sebagai peserta didiknya. Jadi peserta didiknya juga akan malu gitu, karena kita yang menyuruh, kita juga yang mencontohkannya, dan mereka juga akan meniru gitu apa yang kita lakukan, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah keadilan. Nah, keadilan ini juga merupakan aspek yang penting gitu ya, yang harus dimiliki oleh guru gitu. Nah, contohnya nih, kalau misalnya kita mendapatkan peserta didik yang mana peserta didik itu adalah salah satu anggota keluarga kita misalnya, seperti itu, atau saudara kita. Nah, karena itu adalah anak kesayangan misalnya, atau saudara kita misalnya, jadi kita tuh tidak boleh pilih kasih gitu. Sama juga, selain itu tidak adil, hal tersebut juga adalah tidak jujur gitu ya. Jadi karena dia itu adalah saudara, karena dia itu adalah keluarga, karena itu adalah anak kesayangan atau peserta didik kesayangan kita, karena dia pintar dan lain sebagainya, maka kita akan menaikkan nilainya gitu, padahal seharusnya nilai mereka itu kurang gitu. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman semua. Selain sifat itu tidak adil, tapi sifat itu juga adalah tidak jujur. Nah, selanjutnya adalah sabar dan ulet. Nah,
aspek sabar atau kepribadian sabar ini merupakan salah satu juga yang terpenting gitu ya bagi kita sebagai guru gitu atau calon guru. Nah, apalagi kalau kita misalnya mengajar di jenjang sekolah dasar, terus juga nanti ke SMP gitu ya kan. Kalau sekolah dasar itu masih anak-anak gitu ya, kita harus ekstra sabar gitu, apalagi ada yang berantem-beranteman, lalu juga misalnya ada yang mood swing gitu ya, gak mau sekolah seperti itu. Nah gitu kita harus mengeluarkan ekstra sabar kita gitu dalam mengajar mereka. Lalu juga misalnya dalam anak SMP itu kita harus ekstra sabar juga gitu, karena kan mereka lebih banyak mencoba hal-hal baru seperti itu ya. Misalnya mereka ingin mencoba bolos misalnya kayak gitu. Nah itu harus ekstra sabar kita dalam menasihatinya dan lain sebagainya. Jadi sabar itu adalah merupakan aspek terpenting juga. Lalu selanjutnya adalah responsif terhadap perubahan dan kemajuan. Nah kita gitu ya sebagai guru yang yang berada pada zaman sekarang gitu ya, harus tentu saja gitu harus menyesuaikan gitu ya pembelajaran kita dengan zamannya gitu ya. Misalnya nih membuat inovasi-inovasi baru dalam proses pembelajarannya, misalnya agar tidak bosan, agar tidak jenuh, maka kita integrasikan ke teknologi seperti itu. Lalu misalnya kita akan membuat ice breakingnya, misalnya tuh kita search dulu di TikTok seperti itu untuk menjadi untuk menjadi sumber ajar gitu ya bagi kita untuk mengajarkan kepada anak didik kita seperti itu. Lalu juga menggunakan metode-metode yang baru gitu ya, agar tidak jenuh dalam suasana kelasnya, apalagi mungkin dalam pembelajaran SKI yang cenderung ceramah, maka kita harus aktif, harus juga kreatif dan lain sebagainya gitu ya dalam menjadi seorang guru gitu. Kita harus mencoba gitu hal-hal yang mungkin akan membuat suasana kelas ini menjadi lebih menyenangkan seperti itu. Nah yang terakhir adalah rasional dan logis gitu ya. Tentu saja nih kita juga dalam mendidik anak itu harus rasional gitu, harus masuk akal. Ketika kita menasihatinya itu harus menggunakan rasional gitu ya, jadi harus masuk akal, harus dapat diterima gitu. Misalnya nih ada problem nih antara murid satu, misalnya murid A dan juga murid B. Nah kita itu dalam menengahi masalah mereka itu harus rasional gitu ya, harus dicari dulu apa yang menjadi penyebab permasalahan mereka, lalu apa solusinya gitu ya untuk menengahi dan juga menyelesaikan masalah mereka. Nah yang tadi juga nih seperti yang sabar itu kan ada gitu ya dalam Muqtatafat, seperti man sabara dhafiro, barang siapa yang sabar maka ia akan sampai atau maka ia akan menang. Nah maksud menang di sini seperti apa? Jadi ketika kita menerapkan semua dari kepribadian yang 6 ini, insya Allah gitu ya proses pembelajarannya akan berjalan dengan baik seperti itu, dan juga peserta didik yang kita harapkan itu akan sampai gitu pada tujuan pembelajarannya. Cukup sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tindakan guru harus sesuai dengan norma agama, sosial, budaya, dan kebudayaan nasional. Baik, yang pertama, sebelum melanjutkan materi, saya akan membahas apa itu norma. Norma adalah aturan dan ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat yang digunakan sebagai tatanan, panduan, dan pengendalian tingkah laku atau aturan, ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Nah, itu adalah norma. Selanjutnya kita masuk pada tindakan guru sesuai dengan norma agama. Norma agama adalah norma atau peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah, larangan, dan ajaran yang bersumber dari agama. Jika norma dilanggar, maka mendapatkan sanksi agama berupa siksa di hari akhir kelak. Nah, tindakan guru yang sesuai dengan norma agama itu contohnya yaitu perilaku sederhana, rendah hati, suka menolong baik pada guru, orang tua murid, peserta didik, dan masyarakat sekolah, serta beribadah rutin sesuai dengan ketentuan seperti sholat, zakat, puasa. Terus yang ketiga, tidak boleh membunuh. Maksud membunuh di sini adalah membunuh karakter peserta didik sehingga peserta didik itu tidak dapat berkembang sebagai mestinya. Nah, jadi guru yang bertindak sebagai norma agama adalah guru yang menjalankan tugas dan perilakunya berdasarkan agama
yang diyakininya. Artinya segala ucapan, sikap, dan tindakan harus mencerminkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Selanjutnya yaitu tindakan yang sesuai dengan norma hukum. Norma hukum apa? Norma hukum itu adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu atau lembaga yang seperti eksekutif, legislatif, yang tegas bersifat memaksa setiap organnya agar berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, bagaimana tindakan guru sesuai dengan norma hukum? Yaitu dengan disiplin dan taat akan peraturan yang ada baik di lingkungan sekolah ataupun di luarnya. Contohnya yaitu membuang sampah pada tempatnya, memakai helm saat berkendara, berpakaian rapi, dan datang tepat waktu. Jadi, guru yang bertindak sebagai norma hukum adalah guru yang menaati peraturan yang perundang-undangan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Selanjutnya yaitu ada norma tindakan guru sesuai dengan norma sosial. Nah, apa itu norma sosial? Norma sosial dan norma, aturan, kaidah, perilaku dalam satu kelompok di mana setiap anggota mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Contoh dari norma sosial ini yaitu mengandung norma kesopanan dan kesusilaan. Nah, tindakan guru yang sesuai dengan norma sosial itu terbagi atas 4. Yang pertama, usage atau usage, yaitu sesuatu perbuatan yang berulang-ulang seperti cara mengajar dan cara komunikasi kepada siswa. Yang kedua yaitu folk ways, yaitu kebiasaan atau perbuatan yang berulang-ulang yang dilakukan dengan bentuk yang sama. Contohnya saat masuk siswa memberi salam pada guru dan guru memberi hormat pada atasannya. Terus yang ketiga, tata kelakuan. Tata kelakuan itu merupakan alat agar anggota masyarakat menyesuaikan perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut. Tata kelakuan ini tuh terintegrasi dengan pola-pola perilaku masyarakat yang dapat meningkatkan dan menjadi adat istiadat. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah adat istiadat. Adat istiadat ini adalah yang melekat dan yang disepakati oleh masyarakat, yang mana dapat menjadi peraturan yang tidak tertulis yang harus disepakati oleh seluruh lapisan sosial. Dalam menjalankan tugasnya, guru harus menghormati adat istiadat. Adat istiadat dijadikan juga bahan muatan lokal yang dapat dikembangkan oleh sekolah sebagai bahan integral dari masyarakat. Nah, jadi guru yang bertindak sesuai dengan norma sosial ini adalah guru yang menjaga sikap, ucapan, perilakunya agar sesuai dengan nilai-nilai kesopanan, kepantasan, dan kebiasaan baik berlaku di masyarakat. Norma sosial ini mencerminkan bagaimana seorang guru bisa berinteraksi harmonis dan berteladan dalam pergaulan. Nah, yang terakhir itu adalah guru bertindak sesuai dengan norma budaya nasional Indonesia. Nah, apa itu norma kebudayaan nasional Indonesia? Itu adalah budaya bangsa Indonesia yang melekat dan menjadi jati diri bangsa Indonesia. Maka, guru yang berpegang pada norma-norma budaya Indonesia adalah guru yang mengamalkan sila-sila dalam Pancasila dalam aktivitasnya atau dalam pergaulannya. Nah, bagaimana tindakan guru yang sesuai dengan norma budaya nasional? Yaitu, pertama, memperlakukan peserta didik sebagai mestinya. Dua, menjaga hubungan baik antara guru dan peserta didik, wali murid, dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, mengajarkan persatuan dalam keberagaman suku, ras, dan agama. Yang empat, yaitu menanamkan nilai keadilan sosial yang berlaku kepada semua siswa. Jadi, tindakan guru yang harus sesuai dengan norma budaya nasional adalah guru yang menjaga sikap, ucapan, perbuatannya mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti gotong royong, toleransi, sopan santun, semangat kebinekaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu guru profesional ini memiliki kompetensi yang dibangun melalui seleksi, sertifikasi, pelatihan berkelanjutan, dan juga kerjasama antar guru. Adapun karakter kepribadian dari seorang guru ialah kejujuran, kedisiplinan, keadilan, sabar dan ulet, responsif terhadap masa depan atau kemajuan, rasional dan juga logis. Nah, dengan adanya kepribadian tersebut itu dapat mencerminkan
kedisiplinan atau keteladanan terhadap peserta didiknya. Meskipun regulasi dan program pengembangan guru ini sudah tersedia, tantangan teknis, motivasi, dan kesiapan digital ini masih menghambat keefektivitasannya, sehingga masih dibutuhkan evaluasi rutin dan pendampingan yang secara berkelanjutan atau terus-menerus. Cukup sekian pembahasan materi mengenai keprofesionalan guru dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.